Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Sejak tahun 1913, Paguyuban Pasundan terus berkarya membawa misi untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Hingga akhirnya lahir Universitas Pasundan pada tahun 1960 dengan Fakultas Hukum sebagai fakultas pertamanya. Dengan berlandaskan nilai kesundaan dan keislaman, Fakultas Hukum Unpas terus berkarya, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan, di fakultas ini telah diterapkan kurikulum MBKM. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadi Parmacista, dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RPS, yang mana mata kuliah hukum perusahaan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu. Deskripsi singkat mata kuliah hukum perusahaan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Mata kuliah ini terdiri dari 9 kompetensi, yang terdiri dari pengantar hukum perusahaan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan hukum perseroan terbatas, badan hukum BUMN, badan hukum koperasi, tanggung jawab perusahaan, serta kapital selekta hukum perusahaan. Harapan mempelajari mata kuliah hukum perusahaan, mahasiswa diharapkan memahami dan menganalisis terkait dengan perusahaan beserta dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami dan menganalisis terkait dengan badan usaha yang baik, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Beberapa bahan kajian dalam mata kuliah hukum perusahaan akan terbagi menjadi 14, di mana pertama akan mempelajari tentang dasar hukum perusahaan, berbagai macam bentuk badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, perseroan terbatas, persekutuan perdata, CV dan firma, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, PMDN atau PMA, good corporate governance, corporate social responsibility, dan kapital selekta hukum perusahaan. Media pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku. Buku di dalamnya adalah buku yang up to date tahunnya, serta buku yang saya tulis. Kemudian ada jurnal, baik jurnal internasional dan nasional, serta jurnal yang sudah saya publikasikan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah perusahaan ini, pertama ada direct learning, small group, role play atau simulasi, cooperative learning, dan collaborative learning. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke dalam pembelajaran hari ini di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masuk ke dalam mata kuliah hukum perusahaan. Kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang struktur pendirian dari perseroan terbatas. Nah, di dalam struktur dunia ekonomi kita akan melihat ada semacam badan usaha atau tentang perjanjian di dalam usaha tersebut, di mana pelaku ekonomi ini adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang ada kajian hukum dan kajian ekonomi. Kalau kita lihat kajian hukum di sini, ini kita akan membahas tentang badan usaha, kemudian ada hak dan kewajiban, dan melakukan tindakan hukum itu sendiri. Dalam kajian ekonomi, kita akan melihat kegiatan ekonomi, penyediaan kebutuhan masyarakat, dan mencari keuntungan. Nah, perusahaan sendiri memiliki definisi adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus. Jadi kalau teman-teman nanti sudah membuat sebuah badan usaha, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh kemudian teman-teman mendirikan 1 tahun, kemudian tahun berikutnya berhenti. Nah, itu tidak bisa, karena ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ketentuan itu kita berkaitan dengan keuntungan dan atau laba, ya, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, perusahaan ini sendiri adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Artinya, ketika sebuah perusahaan itu ada di Indonesia, itu harus memiliki legalitas berupa akta perusahaan. Ya, di mana di dalam akta perusahaan itu ada nama, kedudukan,
anggaran dasar, ya, kemudian struktur dewan direksi itu juga harus tercantum karena itu merupakan bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan kepada perjanjian yang akan dilakukan. Nah, Molengraf di sini merumuskan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyalahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. At least misalkan di sini teman-teman melakukan sebuah kegiatan usaha, ya. Terkadang untuk memenuhi ketentuan administratif kita memerlukan sebuah badan usaha. Itu bisa berupa CV, bisa berupa perseroan terbatas, bisa berupa koperasi, bisa berupa yayasan, dan itu masih banyak lagi. Di sini juga diperkuat oleh pendapat OAK 1935 bahwa suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba rugi. Itulah kenapa di dalam badan usaha setiap tahun kita diaudit oleh kantor pajak, di mana kita harus melaporkan dan dinamakan sebuah SPT badan usaha tersebut. Nah, ini adalah unsur perusahaan yang harus selalu diingat-ingat bahwa pertama unsur perusahaan itu harus terang-terangan, di mana namanya harus jelas, kedudukannya di mana, bersifat tetap, tidak memiliki jangka waktu sebetulnya, karena harus dilakukan secara menerus-menerus. Ya. Dalam kualitas tertentu milik bidang usaha karena ada KLDI. Ya. Jadi saat ini tidak bisa semua struktur usaha itu palu gada. Ya, palu gada itu apa yang lu mau gua ada, itu tidak boleh. Ya. Kemudian di dalamnya pasti ada keuntungan dan keuntungan. Nah, di dalam struktur sebuah perusahaan ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala jenis usaha dan bentuk usaha, di mana di dalam KUH Perdata dijelaskan pada 1618 sampai 1652 ini tentang persekutuan perdata, dan ada komanditat Vennoskap di dalam KUHD, dan ini adalah turunan-turunan dari undang-undang tersebut. Ada Undang-Undang 40 2007 yang nanti akan kita bahas juga, Undang-Undang 2592 tentang koperasi, Undang-Undang 28 2004 tentang yayasan, dan Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Oke, dalam hukum perusahaan ini erat kaitannya juga berkaitan dengan hukum ekonomi, di mana dalam hukum ekonomi juga ada hukum dalam ranah privat. Ya. Di mana ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan dan hukum ini bertindak sebagai ketertiban. Karena jika tidak ada hukum, maka kesejahteraan itu tidak akan tercapai karena akan terjadi kekacauan. Nah, dalam hukum perusahaan, bagian dari hukum perdata dalam laporan hukum kekayaan yang mengatur hubungan hukum antara subjek perusahaan dengan subjek hukum yang lain. Dimana kalau kita lihat dalam hukum ekonomi adalah rangkaian peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku dari si ekonomi tadi. Nah, dasar hukum dari Undang-Undang PT ini adalah Undang-Undang 40 tahun 2007, ya, berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Agustus tahun 2007, menggantikan Undang-Undang 195 tentang perseroan terbatas. Jadi dulunya hukum perusahaan ini menjadi satu kesatuan di dalam KUH Perdata, ya, dan kemudian ada di dalam KUHD. Kemudian di 2007 sudah dipikirkan untuk menjadi sebuah undang-undang sendiri. Artinya undang-undang yang ke belakang tadi, KUH Perdata dan KUHD, itu tidak berarti menggagalkan yang sebelumnya. Itu dinamakan dalam hukum itu lex specialis deroga legi generalis. Aturan yang sifatnya khusus itu akan mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Jadi undang-undang yang sebelumnya itu bukan berarti dihilangkan, tapi itu menjadi satu kesatuan, menjadi landasan. Nah, plus poin dari pendirian sebuah perusahaan, PT dipandang sebagai sebuah badan hukum yang dirasakan lebih menjaga keamanan. Ya, karena misalkan contoh kita melakukan sebuah perjanjian, tapi perjanjiannya kita tidak tahu nih asal usul orangnya dari mana. Nah, beda hal ketika kita berbicara tentang sebuah PT yang sudah memiliki akta pendirian. Nah, akta pendirian itulah yang menjadi acuan bagi kita untuk melakukan gugatan di kemudian hari ketika ada sengketa. Kemudian PT melingkupi kegiatan usaha melalui UMKM dan hingga PT bertaraf internasional. Jadi semua, ya, baik perusahaan asing maupun lokal yang ada di Indonesia tunduk pada Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi misalkan perusahaan Singapura masuk ke Indonesia, dia harus juga membuat perseroan terbatas.
sebagai landasan bahwa dia beroperasi dan tunduk pada hukum Indonesia. Nah, kemudian PT dirasakan lebih mudah untuk menjalin hubungan kerja. Yang kita lihat dalam membuat sebuah kerjasama, para pihak akan ditentukan dari kualitas badan usahanya itu sendiri. Badan usahanya itu sendiri seperti apa? Subjek hukumnya harus jelas, siapa yang bertanggung jawab. Ya, biasa dinamakan sebagai organ perusahaan. Nah, kemudian PT merupakan badan usaha yang dapat berskala kecil hingga besar. Ya, minimal modalnya 50 juta, paling besarnya tidak terhingga. Itu juga tertuang di dalam pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian yang selanjutnya yang plus poinnya, PT lebih mudah dikenal oleh khalayak. Contohnya investor, perusahaan lain yang ingin melakukan kerjasama. Kemudian dengan vendor-vendor yang mereka mungkin berdagang dengan PT ini aman tidak ya? Jadi secara dokumentasi arsip perusahaan itu sudah jelas karena ada akta perusahaan. Nah, kemudian dalam plus poin dalam PT ini kekayaan para pendirinya pemegang terpisah. Ya, jadi misalkan di dalam KUH Perdata kita gambarkan KUH Perdata dan UU PT. Kalau di KUH Perdata ini menyatu kekayaannya, kalau dalam UU PT ini terbatas atau ada legalitasnya, liability-nya. Ya, jadi itu harus dipisahkan. Kemudian beberapa kegiatan masyarakat mensyaratkan PT sebagai bentuk badan hukumnya karena di UU PT ini ada KLBI namanya. Ya. Kelompok bidang industrinya seperti apa atau lini usahanya seperti apa. Kalau di dalam KUH Perdata ini masih campuran, tidak ada klasifikasi tertentu. Kemudian plus poinnya adalah memiliki jati diri yang jelas dengan nama PT yang tidak sama dengan nama PT lainnya. Jadi dalam pendiriannya itu tidak serta-merta nama Anda yang akan ajukan itu akan disetujui. Bisa jadi nama itu sudah ada terlebih dahulu sehingga Anda harus mengganti nama perseroan. Kemudian untuk mengikuti tender atau lelang, biasanya penyelenggara tender atau lelang mencarikan peserta untuk berbadan hukum PT. Ya, khususnya kalau masuk ke government, ya, ke usaha-usaha pemerintahan, pasti membutuhkan badan usaha yang disebut dengan perseroan terbatas. Kemudian pemakaian nama PT dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ketika nama itu dirilis oleh notaris, ya, melalui berita acara negara yang akan disiarkan oleh Menkumham, artinya nama PT tersebut sudah termasuk dalam naungan perlindungan dari negara Republik Indonesia. Nah, definisi pasal 1 Undang-Undang Angka 1 40 tahun 2007, perseroan terbatas adalah perusahaan adalah badan usaha hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi misalkan nih si A dan si B, ya, mereka ingin mendirikan sebuah perusahaan, mereka akan menjadi satu, mengajukan nama PT-nya apa. Ya. Di dalam PT nanti mereka akan mengajukan siapa yang akan menjadi direksi, ya, direksi dan siapa menjadi komisaris. Nah, direksi dan komisaris ini adalah bagian dari BOD atau yang disebut dengan Board of Director. Ya, BOD inilah yang akan bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi misalkan ada C bersengketa dengan PT ini, PT X lah sebutannya, yang ada gugat bukan komisaris, tapi yang ada gugat adalah direksinya. Siapa yang mengurus perusahaan tersebut? Jadi komisaris, pemegang saham yang lainnya itu terfilter melalui direksi tadi. Jadi tidak bisa Anda melakukan gugatan langsung ke PT X ditujukannya ke komisaris, tidak bisa. Tapi cerita lain, kalau misalkan di dalam KUH Perdata Anda buat namanya CV, ada di dalamnya ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Terlepas dari kesalahan diperbuat oleh siapa, Anda bisa gugat masing-masing dari orang tersebut. Ya, memang ada perbedaan, tapi CV ini juga masih digemari di era sekarang karena pembuatan CV dirasa lebih mudah. Ya. Tapi perlu diingat bahwa CV ini naungannya
ini hanya lokal saja. Lokal ini berkaitan dengan di mana ada pengadilan negeri di wilayahnya. Misalkan di Bandung ada pengadilan negeri, ya di wilayah itu saja dia bisa melaksanakan sebuah pekerjaan. Misalkan ada pekerjaan di Surabaya, itu tidak bisa. Ya, karena CV lingkupnya hanya lokal di mana pengadilan negeri yang membatasi. Beda kalau UU PT, karena sudah ada Undang-Undang 40 tahun 2007, otomatis sudah dilindungi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, identitas PT atau publisitas ini ada di dalam pasal 16 ayat 1, memiliki perlindungan hukum. Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah. Misalkan ada Makmur Jaya, pengen pakai nama Makmur Jaya udah nggak bisa. Tapi misalkan di belakangnya ditambah Makmur Jaya Abadi, apa boleh? Boleh. Selama itu identitasnya tidak sama. Kalau misalkan sama-sama, pasti akan ditolak. Oke. Yang kedua, bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum itu misalkan namanya itu mengandung unsur-unsur yang tentang kejahatan, misalkan, ya. Misalkan nama-nama kejahatan itu bisa dimulai dengan Makmur Jaya Iblis, misalkan. Nah, itu tidak boleh karena nama-namanya mengunsur sebuah viktimisasi, ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam UU PT ini terkenal dengan namanya subjek hukum. Ya, subjek hukum ini adalah orang yang mewakili tadi, atau dikenal dengan si A dan si B tadi yang akhirnya membuat direksi dan dia disebutnya sebagai BOD. Ya, di dalamnya ada natural person dan right person. Natural person itu adalah mewakili diri sendiri dan right person itu adalah mewakili dia sebagai badan usaha. Jadi misalkan di sini seperti Noval, ya, dia berpegang sebagai direksi dalam PT A misalkan, tapi di luaran misalkan dia sedang tidak mengurus perusahaan, dia dianggapnya ya Noval, bukan direksi dari sebuah perusahaan. Hanya pembedaan itu saja. Karena apa? Perlu dibedakan natural person dan right person ini di dalam perjanjian. Ya. Makanya di dalam perjanjian akan disebut Noval sebagai apa? Di dalam situ. Beda kalau misalkan jual beli tanah, Noval sebagai dirinya sendiri membeli tanah, bukan perwakilan perusahaan, itu harus ada pembedaan. Ya, walaupun kita tahu misalkan Noval memegang direksi misalkan di sebuah perusahaan, tapi tidak boleh disamaratakan ketika dia membuat perjanjian lainnya dianggapnya dia itu direktur, tidak bisa. Jadi harus ada pemisahan. Nah, di dalam hal ini terdapat beberapa teori mengenai konsep personalitas badan hukum, yaitu ada teori fiksi, teori organ, teori realistik, teori kontrak, dan teori proper kolektif. Oke. Nah, di sini teori fiksi, perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota pemiliknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara right person dan natural person, dia orang secara murni menjadi apa itu tidak boleh dicampur-adukan. Ya, misalkan Noval sedang menjadi Noval, tidak mewakili siapapun, ya dia natural person. Tapi kalau Noval sebagai direksi dalam PTB menandatangani sebuah perjanjian dan di dalamnya mensyaratkan ada PT, berarti Noval mewakili right person. Tidak boleh disangkut pautkan satu dengan yang lainnya. Nah, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Ya. Kenapa ada Undang-Undang 40 tahun 2007? Ini dianggapnya bahwa sebuah perseroan itu dianggap sebagai subjek hukum dan dia bisa melakukan perbuatan hukum. Karena ada di dalam akte perusahaan siapa yang menjadi direksi, siapa yang menjadi komisaris. Ya, itulah kenapa diperlukan sebuah akta perusahaan. Kemudian yang ketiga, perakhirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk file atau approval atau consensus of the government. Karena dalam pendirian sebuah perusahaan atau perseroan terbatas itu dilakukan pengesahan melalui Menteri Hukum dan HAM, melalui perpanjangan tangan memang dari notaris. Perlu diingat bahwa ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, kita mendatangi seorang notaris. Ya, ada beberapa kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa mendirikan perusahaan itu datangnya ke law firm misalkan, bukan ke pengacara. Pengacara itu kalau bersengketa.
Tapi kalau mendirikan sebuah akte jual beli, pengurusan badan usaha, itu perwakilan Kemenkumham adalah seorang notaris. Nah, pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang yang membentuk persetujuan modal dilihat dari pengumuman dari Menkumhamnya. Nanti akan dilihat situ struktur dan komposisi saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalkan si A sahamnya 50%, ya, si B sahamnya 40%, si C 10%. Ya. Dan ini tercantum di dalam pengumuman oleh Menkumham. Ya, wajib, kalau nggak diumumkan berarti perusahaannya nggak sah. Karena perusahaan di sini juga menganut sistem GCG, Good Corporate Governance. Ya, di dalam GCG ada 5 hal. Ya, ada sistemnya dinamakan tarif, transparansi, akuntabilitas, independen, fairness. Ya, itu adalah bagian dari GCG. Kemudian personalitas orang-orang tersebut dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu berbeda atau terpisah dengan personalitas individu anggotanya. Ya. Perseroan ini adalah grup interest. Ya. Kalau misalkan Anda bertindak sebagai direksi di dalam sebuah perusahaan, Anda bertindak sebagai grup interest. Yang satu sifatnya adalah check and balances. Direksi dia melakukan kegiatannya, komisaris dia melakukan pengawasannya. Kedua ini harus saling mengetahui, makanya diperlukan sebuah GCG tadi, keterbukaan, sistem keterbukaan. Tidak boleh si A tiba-tiba jalan sendiri tanpa sepengetahuan si B. Begitupun si B, karena nanti akan terkena paham piercing corporate veil namanya, ya, atau dinamakan sebagai ultra virus. Ada melangkahi wewenang yang telah ditentukan di dalam anggaran dasar. Kemudian ada teori organ yang disampaikan oleh Otto van der. Ya, pada badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang mana ini ditunjukkan bahwa badan usaha itu adalah sebuah subjek hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian. Ya, perjanjian yang mana? Perjanjian yang secara sah disepakati secara bersama, itu tercantum dalam KUH Perdata 1320. Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, bukan suatu kekayaan atau hak yang tidak bersubjek, melainkan benar-benar ada, merupakan suatu organisme yang real, yang hidup bekerja seperti manusia. Kenapa dikatakan bisa bekerja seperti manusia? Karena namanya ada, pengurusnya ada, kedudukannya ada. Ya. Dan ketika teman-teman melakukan sengketa dengan sebuah perseroan terbatas, itu jelas siapa yang harus diajukan gugatannya. Nah, di dalam praktek sebuah perusahaan kita mengenal sebuah aturan yang sebetulnya aturan tidak tertulis yang disebut dengan Good Corporate Governance. Di mana Good Corporate Governance ini adalah bagian bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan. Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Yang ini berkaitan dengan pembatasan power, pembatasan otoritas, dan penyederhanaan akuntabilitas. Nah, historical background dari kenapa GCG itu harus ada di Indonesia. Pertama, kita harus berangkat dari krisis multidimensi 97-98. Ya. Kemudian adanya ketidakberesan dalam pengelolaan pemerintah dan dunia usaha yang pada akhirnya maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme sehingga persaingan usaha secara curang dan praktek monopoli. Nah, prinsip GCG ini kalau disederhanakan yang untuk gampang diingatnya adalah menjadi sebuah singkatan, yaitu tarif. T-nya transparansi, A-nya akuntabilitas, R-nya responsibility, I-nya independen, yang F-nya adalah fairness. Ya, di sini ada transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab. Pertanggungjawabannya bisa dipopulasikan atau diartikan sebagai corporate social responsibility. Nah, prinsip Good Corporate Governance meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan tentang perusahaan. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi. Bagaimana sebuah direktur, dia atau direksi, dia harus menjalankan apa yang disebut dengan GCG.
Perlu kita lihat berita-berita ke belakang seperti Pak Erick Thohir menerapkan bagaimana GCG dalam PT Garuda Indonesia. Ya, kemudian GCG dalam PT Pertamina yang dia menginginkan adanya perbaikan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah bagian dari GCG tadi yang memang harus diterapkan. Kemudian dalam GCG juga ada berkaitan dengan pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi dalam proses keseharian kita tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Tapi pada intinya ketika kita melakukan perjanjian apapun itu harus landasannya adalah KUH Perdata 1320, di mana kedua belah pihak bersepakat dulu. Itu yang paling penting. Next. Nah, kemudian ada yang dinamakan kemandirian atau independensi, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tidak ada ganggu gugat dari perusahaan lain, istilahnya merecoki tata cara perusahaan si A itu tidak diperbolehkan. Karena perusahaan A ini dituntut untuk mandiri, nggak boleh ada yang mencampur adukan, misalkan si PTB teman si A, terus PTB menerapkan ini di si PT A, itu tidak boleh. Jadi istilahnya beda perusahaan pasti beda style juga dalam pengelolaan. Tidak bisa disamaratakan antara si A, si B, si C maupun si D, itu tidak bisa dicampur-campurkan. Otomatis memang dia harus betul-betul mandiri. Nah, kemudian ada prinsip kewajaran di sini, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini fairness ini dilihat pada shareholder dan stakeholder istilahnya. Ya, ada stake dan share. Stake ini pertanggungjawaban kepada direktur dan komisaris. Kalau shareholder ini pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Jadi belum tentu dalam sebuah perusahaan yang disebut direktur atau komisaris itu pemegang saham, belum tentu. Jadi misalkan Anda mewakili PT A, Anda menjadi direktur tapi bukan pemegang saham, Anda bukan pemilik perusahaan. Ya, yang dinamakan pemilik perusahaan itu adalah orang yang memiliki saham di perusahaan, walaupun hanya 5%. Ya, posisi direksi atau komisaris akan kalah dengan pemegang saham yang 5%. Nah, fairness juga mencakup adanya kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan menegakkan peraturan untuk melindungi hak-hak investor. Kalau misalkan Anda bekerja sama dengan perusahaan asing, pasti dituntut dalam hal fairness ini tadi. Kejelasan semuanya, ya pembukuan itu juga harus Anda sampaikan kepada seorang investor. Ya, karena sehat tidaknya sebuah perusahaan itu akan dinilai balik lagi oleh para investor yang mereka bisa jadi adalah para pemegang saham.